hari ini karena Natal dan tahun baru kemarin buat kalian lebih semangat di tahun yang baru ya. Ya. Oke, jadi sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, Ibu minta satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Mama Beni, silakan. Baik, kita belajar nanti bersama. Selamat siang Bapak, selamat siang pengurus. Terima kasih atas cinta dan kasih yang diberikan untuk kami sehingga kami bisa ada pada hari ini. Bapak, sekarang kami akan memulai pelajaran kami dengan Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga berakhir kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih Nona Fani atas doanya. Ya, jadi sebelum Ibu memulai dengan kegiatan belajar kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat materi kita yang kemarin? Masih. Tentang apa? Litosfer. Tentang apa? Litosfer. Litosfer itu tentang apa, Nona? Lapisan bumi. Lapisan bumi yang terluar, litosfer. Ada lagi? Materi yang kemarin tentang apa? Siklus batuan. Batuan beku. Batuan metamorf dan sedimen. Jadi itu materi kita di pertemuan kemarin. Jadi hari ini kita akan bahas lagi tentang atmosfer. Kalau kemarin tentang litosfer, berarti hari ini kita bahas lagi tentang atmosfer. Ya, masih ingat atau ada yang tahu tentang atmosfer? Sebelum Ibu menjelaskan tentang atmosfer itu apa? Apa itu atmosfer? Ya, silakan Nona Leoni. Atmosfer adalah lapisan udara. Lapisan udara ya. Jadi atmosfer itu lapisan udara. Ada lagi? Apa itu lapisan atmosfer? Ada yang masih punya jawaban lain? Pemahaman kalian tentang atmosfer? Tidak ada. Kira-kira lapisan atmosfer itu lapisan udara sama seperti yang disampaikan oleh Leoni. Apa manfaatnya? Kira-kira manfaat dari udara itu untuk apa? Menyejukkan. Kayak sekarang kita sekolah di siang hari begini panas ya? Ya. Karena ada angin, kalian rasa sejuk tidak? Sejuk. Itu manfaat daripada udara untuk kita. Apa lagi kira-kira manfaatnya? Ada lagi yang bisa tahu manfaatnya seperti apa? Menghirup atau mendapatkan oksigen. Iya, mendapatkan oksigen. Kenapa di dalam atmosfer ada gas oksigen? Jadi kita bisa bernapas. Ya, jadi punya manfaat. Ya, punya manfaat. Lapisan udara ini punya banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja, tapi buat hewan, tumbuhan juga memerlukan udara. Karena di dalam lapisan atmosfer ada gas-gas yang membantu makhluk hidup, misalnya gas oksigen. Ya, itu untuk membantu pernapasan. Kemudian ada lapisan, punya lapisan yang bisa membantu kita bumi dari pancaran sinar misalnya. Kemudian batu meteor misalnya. Ya, jadi punya banyak manfaat, bukan hanya untuk pernapasan saja, tetapi punya banyak manfaat. Misalnya lapisan-lapisan ini, dari lapisan atmosfer ini punya beberapa lapisan yang memiliki manfaat bagi kehidupan di muka bumi. Ya, bisa ya? Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang lapisan atmosfer. Ya, kita akan belajar tentang lapisan atmosfer. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang fenomena geosfer, yaitu fenomena litosfer tentang batuan. Nah, hari ini kita akan belajar fenomena geosfer menyangkut dengan lapisan atmosfer. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran kita yang harus kalian capai hari ini, yaitu yang pertama, kalian harus menganalisis karakteristik lapisan atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai hari ini, yaitu kalian bisa menganalisis lapisan-lapisan atmosfer, karakteristik daripada lapisan atmosfer. Ya, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis karakteristik lapisan atmosfer dengan menampilkan atau menyampaikan
laporan hasil analisis lapisan atmosfer, ya, laporan hasil analisis lapisan atmosfer lewat kerjasama, ya, lewat diskusi, sehingga nanti dipresentasikan di depan, kemudian teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau mau menanggapi dari hasil presentasi kalian dan diambil kesimpulan secara bersama. Bisa ya? Bisa. Jadi hari ini yang harus kalian capai hari ini. Kalian akan menganalisis karakteristik lapisan atmosfer, kemudian kalian membuat dalam bentuk laporan. Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok, kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, dipresentasikan. Setelah kalian presentasi, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau mau menanggapi, silakan. Kemudian di akhirnya kalian akan sama-sama menarik kesimpulan. Nah, di hasil kalian punya hasil diskusi selesai, kita akan melakukan evaluasi, ya. Dari hasil itu kita akan melakukan evaluasi yang ibu akan ambil nilai. Bukan hanya evaluasi saja yang ibu ambil nilai, tetapi selama proses kalian melakukan diskusi itu juga ibu nilai. Kalian punya keaktifan seperti apa? Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Bisa? Bisa. Oke, ya, jadi ibu akan menayangkan gambar atau video yang harus kalian lihat, dan kalian lihat di situ apa yang nampak di situ, apa yang terjadi di situ, ya. Ya, silakan kalian simak. Oke, jadi demikian video yang ibu tampilkan. Kira-kira dari tampilan video yang tadi, apa yang kalian lihat di situ? Ya, silakan Fit. Lapisan ozon menipis. Lapisan ozon menipis. Apalagi yang kalian lihat dalam tampilan video tadi? Dari tampilan tadi apa yang kalian lihat? Ya, silakan Mila. Penyebab dari tipisnya lapisan ozon. Ya, penyebabnya daripada menipisnya lapisan ozon. Apalagi penyebabnya yang kalian lihat tadi? Kanker kulit. Iya, bisa menyebabkan penyakit kanker. Apalagi? Matinya tumbuhan. Iya, tumbuhan mati. Apalagi? Kesehatan manusia terganggu. Iya, kesehatan manusia terganggu. Ada lagi? Yang tampilan tadi yang kalian simak. Terus ikan mati. Iya, ikan mati. Ya, betul tidak? Ya. Iya, itu teman. Itu punya banyak manfaat dan punya banyak dampak bagi kehidupan manusia. Bukan hanya manusia saja, bagi kehidupan tumbuhan, bagi kehidupan hewan. Ya, jadi contoh kayak tadi tampilannya ada tumbuhan yang mati. Karena apa? Kenapa dia bisa mati di situ? Karena panas maka tumbuhan mati. Begitu. Kalau manusia karena panas mati tidak? Tidak mati. Mati. Kalau ada kerja panas, kerja kehujanan berarti mati. Kalau tidak ada udara lagi berarti kita mati juga. Kalau tidak ada dingin panas kegantian musim berarti kita juga mati. Ya. Kalau tidak ada lapisan ozon. Ya. Kalau tidak ada lapisan ozon ya pasti kita mati juga. Kering juga kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu salah satu dampak daripada lapisan atmosfer, manfaat daripada lapisan atmosfer bagi kehidupan. Jadi ada banyak sekali karakteristik daripada lapisan atmosfer. Ya, jadi ada siapa yang bisa jawab? Kira-kira ada berapa karakteristik? Saya ingin dijelaskan. Ada berapa karakteristik lapisan atmosfer? Tidak ada. Oke. Jadi dari karakteristik ini punya banyak manfaat dan punya dampak ya. Ini ada
yang akan Ibu bagikan dalam bentuk LKPD, saya akan menjelaskan secara garis besar materi tentang lapisan atmosfer. Ya, jadi lapisan atmosfer itu adalah lapisan udara yang berasal dari kata atmos dan sphaira. Ya, di dalamnya ada gas-gas yang memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Yaitu ada gas yang paling terbanyak di situ adalah gas nitrogen. Ya, jadi gas nitrogen ini yang paling banyak dalam atmosfer, kurang lebih 78%. Ya, paling banyak yang ada di lapisan atmosfer. Kemudian adalah gas oksigen, ozon, dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari gas-gas inilah yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti tadi yang kalian simak di dalam video, ada lapisan ozon yang menipis, bisa menyebabkan penyakit dan lain-lain. Kemudian bagaimana manfaatnya bagi kita bernapas, ya, karena di dalam lapisan atmosfer terdapat gas O2 atau oksigen. Ya, jadi ciri-ciri atmosfer itu tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak memiliki wujud, tetapi bisa dirasakan. Contoh seperti angin, ya. Kalian bisa sentuh tidak? Tidak. Bisa disentuh, tapi bisa Dirasakan. Ya, seperti itu. Kalau itu sama seperti cinta atau tidak, Putri? Ya, seperti itu dijawab sendiri. Ya, jadi yang berikut memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan. Kemudian memiliki sifatnya dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan menyusut. Kemudian tembus pandang atas semua radiasi. Ya, ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Karakteristik lapisan atmosfer. Pernah lihat petir? Pernah. Ya, itu ada di mana? Waktu hujan. Di waktu hujan itu sering terjadi petir, ya. Ya. Angin, halilintar. Sekarang ini kan musim hujan. Malam, pagi, siang tidak kenal waktu kita dengar petir, halilintar. Nah, itu semua terjadi pada lapisan troposfer. Ya, ada pada lapisan troposfer, lapisan yang paling dekat dengan permukaan. Kemudian yang kedua ada lapisan karakteristik kedua yaitu stratosfer. Ya, jadi lapisan di mana adanya lapisan ozon untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Ya, yang berikut ada mesosfer, lapisan ketiga daripada atmosfer, yaitu lapisan yang untuk melindungi bumi dari kejatuhan batu meteor. Kemudian ada lapisan termosfer. Ya, kalau dari nama termos saja berarti lapisan yang sangat panas. Ini yang membuat sehingga terjadinya gelombang radio, pemantul gelombang radio, sehingga kita bisa terhubung, bisa mendengarkan siaran-siaran dari daerah lain lewat gelombang radio. Itu semua ada dalam lapisan termosfer. Ya, dan yang paling terluar yaitu lapisan eksosfer, lapisan yang paling terluar. Ya, demikian adalah materi secara singkat atau secara garis besar tentang atmosfer. Ya, mungkin ada pertanyaan menyangkut dengan materi ini. Ya, jadi secara garis besar saja Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian kerjakan. Ya, di situ ada gejala-gejala alam yang berhubungan dengan lapisan atmosfer. Di situ kalian akan kerjakan apa penyebabnya, bagaimana manfaatnya dan perannya bagi kehidupan. Saya. Oke, kalau begitu silakan duduk dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Oke, semua sudah pegang LKPD ya? Sudah, Ibu. Silakan dilihat. Ya, jadi dalam LKPD itu ada beberapa soal yang harus kalian bahas bersama dengan teman, mendiskusikan tentang gejala-gejala alam yang berhubungan dengan karakteristik lapisan atmosfer. Ya, bisa ya? Bisa, Ibu. Mungkin ada pertanyaan menyangkut dengan LKPD, ada yang perlu dipahami, silakan ditanyakan.
mengerjakan soal yang ada dalam PKU ini. Silakan. Ada yang bingung kok? Pas, paham? Bisa Pak? Ada yang bingung? Tidak. Paham? Bisa. Yang saya nilai bukan hanya evaluasi yang kegiatan, saya akan nilai bagaimana kegiatan kalian dalam berdiskusi, dalam berkomunikasi, ya. Jadi tidak ada yang main-main. Semua harus terlibat aktif. Saya kira cukup diskusi kita hari ini. Semua sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, siap untuk presentasi? Siap. Semua siap untuk presentasi? Siap. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ayo, tanpa ibu tunjuk. Ya, silakan kelompok 2. Presentasi kelompok 2. Oke, jadi memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh teman saya Rehandi. Waktu dan kesempatan Mas Kamila, menurut kelompok kami yang berdiskusi tentang atmosfer. Apa yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer itu merupakan lapisan-lapisan udara yang melapisi bumi. Terus lapisan-lapisan udara itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada 5 karakteristik. Ada 5 lapisan, yaitu lapisan pertama lapisan troposfer, merupakan lapisan terdekat dengan permukaan bumi. Lapisan kedua adalah lapisan troposfer. Terdapat lapisan ozon yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Terus lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Lapisan keempat adalah lapisan termosfer, adalah lapisan yang terjadinya ionisasi sebagai molekul dan atom udara serta terjadinya pemantulan gelombang radio pada lapisan ini.
Terus lapisan yang kelima adalah lapisan exosfer, lapisan paling panas dan serta tempat satelit diluncurkan. Dan selanjutnya memberikan salah satu contoh pengaruh dinamika atmosfer kehidupan. Ada dua dampak ada dua dampak dinamika bagi kehidupan, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah melindungi bumi dari meteor serta bencana sinar ultraviolet. Dampak negatifnya adalah menghambat pertumbuhan tumbuhan serta mengganggunya kesehatan makhluk hidup. Selanjutnya, apa yang diketahui tentang pengaruh dinamika? Dampak dinamika ini ada pengaruh dinamika ini ada tiga, yaitu pertama arus petir, memicu timbulnya tegangan yang tinggi di sekitar elektroda bumi yang cukup berbahaya bagi makhluk hidup. Terus yang kedua adalah asap pabrik, memicu terjadinya gangguan pernapasan. Yang ketiga adalah jatuhnya meteor, memicu terjadinya gempa bumi. Bagaimana manfaat dinamika bagi makhluk kehidupan? Ini ada dua, yaitu melindungi bumi dari jatuhnya meteor serta melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Sekian hasil presentasi kami. Kami akan memberikan kesempatan teman-teman memberi saran atau memberi pertanyaan dari hasil diskusi yang kami sudah presentasikan. Saya berikan. Apa manfaat udara bagi kehidupan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Coba bisa dibilang Kak Putri pertanyaannya. Apa manfaat udara bagi kehidupan? Manfaat udara bagi kehidupan makhluk hidup membantu bernapas, karena di udara itu di atmosfer itu terdapat oksigen yang membantu pernapasan makhluk hidup yang di darat. Ada pertanyaan lain? Yang aktif. Kenapa batu meteor jatuh tidak sampai ke permukaan bumi? Batu meteor tidak sampai jatuh ke permukaan bumi itu dikarenakan dihambat atau dilapisi atau dihancurkan pada lapisan atmosfer, yaitu lapisan mesosfer. Pada lapisan mesosfer, benda-benda luar angkasa yang akan jatuh pada permukaan bumi itu akan langsung hancur. Mungkin ada saran atau pertanyaan tambahan dari teman-teman. Pas. Kalau tidak ada lagi, sekian hasil presentasi kami. Mengucapkan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Perhatikan hasil diskusi mereka yang sangat luar biasa ya. Kembali ke tempat. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat luar biasa. Yang berikut, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok 3. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kita tepuk tangan buat kelompok 3. Hasil diskusi mereka tentang gejala-gejala alam yang terjadi pada lapisan atmosfer. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami atau kerja kami yang akan dipresentasikan oleh Reuni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang hasil kerja kami.
tentang atmosfer. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi dan berisi bermacam-macam campuran gas. Yang berikut ada masing-masing karakteristik lapisan atmosfer. Di sini ada 5, yaitu yang pertama troposfer. Troposfer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, badai, dan petir. Yang kedua ada stratosfer. Stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon yang dapat menyerap sinar ultraviolet atau UV. Oleh karena itu, lapisan ini berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari sinar UV. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat pembakaran meteor dan menghancurkan lapisan ini melindungi makhluk hidup dari benda angkasa yang akan jatuh ke bumi. Yang keempat ada termosfer. Termosfer adalah lapisan tempat terjadinya ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan sinar UV. Yang terakhir ada exosfer. Exosfer merupakan lapisan paling luar dan paling atas dari atmosfer. Lapisan ini adalah kandungan gas utamanya hidrogen dan kerepatan yang semakin berkurang setiap naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang berikut ada salah satu contoh pengaruh dinamika atmosfer yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu pengaruh atmosfer bagi kehidupan manusia diantaranya adalah untuk pernapasan makhluk hidup, menjaga bumi tetap hangat, dan melindungi bumi dari meteor dan sinar UV. Berikutnya ada pengaruh dinamika atmosfer. Ada 3 pengaruh dinamika atmosfer, yaitu pertama ada petir. Petir dapat memicu timbulnya tekanan tinggi di sekitar elektroda bumi yang cukup berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua, asap pabrik. Asap pabrik dapat memicu timbulnya gangguan pernafasan seperti sesak napas, ispa, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, jatuhnya meteor dapat memicu akan membuat gempa bumi di daerah sekitar yang terkena jatuhnya meteor. Yang terakhir, pemanfaatan dinamika atmosfer bagi kehidupan. Manfaat dinamika atmosfer adalah melindungi bumi dari jatuhnya meteor, melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet, membantu dalam pembakaran. Demikian. Oke, dari hasil presentasi kami mungkin ada pertanyaan atau saran. Waktu dan kesempatan saya apa saja campuran gas yang menyelimuti bumi? Oke, terima kasih. Akan saya jawab pertanyaan dari Lani, yaitu apa saja campuran gas yang menyelimuti bumi. Jawabannya ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, karbon monoksida, helium, dan uap air.
ciri-ciri dari lapisan troposfer. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kakak bertanya, sebutkan satu ciri-ciri dari lapisan troposfer. Nah, jawabannya lapisan paling dekat dengan permukaan bumi. Kenapa setiap kali habis hujan muncul ke langit? Mohon maaf, pertanyaan yang diberikan oleh Evi tidak bisa kami jawab. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menjawab. Saya. Itu karena terjadinya pembiasaan titik-titik air hujan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kembali kepada Evi. Oke, kita berikan tepuk. Sangat luar biasa ya. Dengan sangat biasa mempresentasikan atau memaparkan materi mereka, hasil diskusi mereka menyangkut dengan gejala-gejala alam, pengaruh dan dampak manfaatnya bagi kehidupan. Ya, mohon maaf untuk kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Karena keterbatasan waktu, Ibu tidak bisa memberikan semua melakukan presentasi. Cukup 2 kelompok saja yang mewakili ya. Tapi saya yakin bahwa semua akan dan maksimalkan waktu. Kira 2 kelompok saja karena waktunya terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk semua kelompok melakukan presentasi. Ya, jadi demikian presentasi yang diberikan oleh teman-teman kalian menyangkut dengan gejala-gejala alam, kemudian pengaruh, dampak, dan manfaatnya bagi kehidupan, yaitu baik makhluk hidup secara umum, yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, kira-kira dari hasil presentasi materi kita hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Yang kita bahas hari ini tentang apa saja? Dari hasil pemaparan tadi. Yang kalian dapat tentang apa? Siapa ayo? Siapa? Ya silakan Rehan. Tentang atmosfer. Tentang lapisan Atmosfer. Ya, apa yang kalian dapat di situ? Lapisan atmosfer ini memiliki 5 lapis. Memiliki 5 lapis. Apa saja lapisannya? Yang pertama ada lapisan Troposfer. troposfer. Yang kedua ada stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat ada termosfer. Yang kelima ada mesosfer. Kalau terjadinya petir halilintar di mana? Di lapisan mana? Lapisan troposfer. Kalau melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebihan, itu ada pada lapisan stratosfer. Dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk melindungi bumi dari kejatuhan batu meteor? Mesosfer. Ya, jadi jangan lupa ya. Jangan lupa karakteristik lapisan atmosfer tadi ya. Jadi memiliki manfaat dan dari lapisan-lapisan ini banyak terjadi gejala-gejala alam yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya, bisa ya? Ya. Ya, jadi dengan demikian materi kita hari ini menyangkut dengan lapisan atmosfer yang sudah kalian presentasikan tadi dalam diskusi. Nah, di akhirnya saya akan melakukan evaluasi menyangkut dengan materi tadi. Sebelumnya silakan semua kembali ke posisinya dulu. Ya, silakan ambil buku dan pulpen untuk melakukan evaluasi. Ada 5 soal yang akan dikasih untuk dikerjakan sekarang. Ibu akan tampilkan di proyektor.
Oke, silakan. Oke, sudah ya? Sudah? Oke. Kita periksa sama-sama ya. Oke, silakan kumpul dulu. Oke, kita periksa sama-sama ya. Lihat di situ mana yang benar, mana yang salah, nanti saya kasih jawab. Ya, coba dilihat jawabannya. Dari jawaban yang dikerjakan oleh teman-teman kalian, yang salah satu ada? Oke, silakan Fit, siapa punya? Divani, Desi, ya. Kalau salah dua? Ada? Tidak. Salah tiga? Tidak. Empat? Tidak. Mungkin salah semua? Tidak. Yang benar semua? Luar biasa. Semoga evaluasi ke depan untuk ujian semester benar semua? Benar semua. Amin. Amin. Ya, jadi evaluasi kita di sini sampai di sini. Nanti sebentar hasilnya dikumpulkan kembali ke ibu untuk ibu ambil nilai ya. Ya. Masukkan ke daftar nilai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Ilmu barunya dengan apa? Atmosfer. Atmosfer. Ya, berarti kalian bisa tahu tentang apa itu atmosfer. Ya. Ya, jadi kalian punya pengetahuan baru tentang atmosfer. Ya. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Ya, sebelum ibu mengakhiri kegiatan kita, ibu akan melakukan penilaian berdasarkan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi. Di sini bukan ibu membanding-bandingkan, tetapi hanya sebagai motivasi buat teman-teman yang lain. Kedepannya presentasinya akan lebih baik daripada ini ya. Ya. Ibu akan berikan penghargaan kepada berapa? 2. Kelompok 2. Semoga kedepannya kelompok yang lain menyusul ya. Ya. Presentasinya lebih baik daripada presentasi hari ini. Ya. Oke, jadi untuk minggu depan itu kita akan masuk pada materi kita tentang hidrosfer. Ya, tentang Air. Kita akan belajar tentang air. Dan di akhir ini ibu akan melakukan penilaian dari kalian. Kalian silakan menilai bagaimana pembelajaran kita hari ini sebagai bentuk untuk kita bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Ya, silakan diisi.
sudah mengisi lembaran evaluasi penilaian dirinya. Ya, jadi untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang introspek dan tugas rumah. Kalian silakan membuat kesimpulan materi kita hari ini secara individu. Ya, dari kesimpulan materi kita hari ini secara individu menyangkut dengan lapisan atmosfer. Ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu membawa kita dalam doa. Silakan. Mungkin Nona Dewi silakan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga tiba di akhir atau penghujung pelajaran kami. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun menyertai kami dari tempat ini sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Nona Leoni. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini akan terus berlanjut, lebih semangat, lebih aktif dalam bekerja sama dalam berdiskusi ya. Bisa? Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Selamat